Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin 'alim. Tabaraka bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'in sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah penonton YouTube dimanapun berada, saya di sini akan menyampaikan mengenai amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini sangat penting bagi kita semua, karena amalan-amalan solehlah yang akan membawa kita keselamatan di akhirat. Makanya dari itu jangan disia-siakan bulan puasa, bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini setiap amalan yang kita kerjakan itu akan diberikan pahala oleh Allah SWT berlipat ganda. Beda lagi dengan bulan-bulan biasa, karena bulan Ramadan ini begitu mulia. Saking mulianya disebut juga bulan Ramadan adalah bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya kitab suci Al-Quran yang melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, tempatnya yaitu di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW berkhulwat, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran, sehingga setiap tanggal 17 Ramadan disebut nuzulul Quran atau pertama kali turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini banyak amal-amalan sunnah yang harus kita kerjakan. Amalan sunnah apa saja yang harus kita kerjakan? Yang paling utama yang adanya hanya di bulan Ramadan dan dikerjakannya hanya 1 tahun sekali selama di bulan Ramadan, yaitu sebanyak 30 hari, yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah pada malam bulan Ramadan atau sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Maksud dari hadis tersebut bahwasannya ketika kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, yaitu pada malam hari setelah sholat isya, maka semua dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah SWT.
Dosa yang seperti apa yang Allah ampuni? Yaitu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu berarti harus ditaubati, harus taubat dengan sungguh-sungguh, harus taubatan nasuha. Tidak bisa dengan hanya sholat tarawih. Ketika kita melakukan dosa besar, kita sholat tarawih yang rajin, Allah tetap tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena dosa tersebut oleh dia diulang-ulangi. Dosa besar tersebut belum dia tinggalkan dengan sungguh-sungguh, tapi diulangi. Dosa yang akan diampuni oleh Allah yaitu dosa-dosa kecil, seperti kita selalu berbohong, selalu membicarakan kejelekan orang lain, selalu mengadu domba. Nah, itu dosa-dosa yang akan diampuni. Dosa dari mata yang seharusnya tidak boleh kita lihat, kita lihat. Nah, dosa kecil itulah yang tidak terasa, itulah yang akan Allah ampuni bagi orang yang selalu melaksanakan sholat pada malam hari, khususnya yaitu sholat tarawih di malam bulan Ramadan. Begitu besar manfaatnya kita melaksanakan sholat tarawih. Makanya dari itu, mari kita sama-sama melaksanakan, menunaikan sholat tarawih. Amalan-amalan sunnah yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Ketika waktunya tiba untuk berbuka, segeralah berbuka, jangan nanti-nanti waktu untuk berbuka. Dan disunahkan pula memakan makanan yang manis ketika kita berbuka, yaitu bisa dengan 3 kurma. Kalau tidak ada kurma berarti diganti dengan yang manis-manis yang lain. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan. Amalan sunnah di bulan Ramadan ini yang ketiga yaitu mengakhirkan sahur. Sahur berarti kita makan sebelum kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, makanlah sahur karena di situ ada keberkahan. Walaupun kita makan sahurnya jam 3 atau jam 4, tidak jadi masalah, nanti puasanya kuat. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnahnya, yaitu mengakhirkan sahurnya. Kemudian amalan sunnah yang keempat yaitu bertadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran ini sangat penting bagi kita semua, yang mana tadarus Al-Quran ini yaitu setiap apa yang kita baca, setiap satu huruf yang kita baca itu akan diberikan pahala oleh Allah SWT 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang mengerjakan amal-amalan soleh seperti tadarus Al-Quran. Satu huruf ayat Al-Quran itu bukan dibaca alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam dan mim itu berarti ada 3, berarti 3 huruf. Masya Allah, begitu besarnya manfaat kita bertadarus Al-Quran. Amalan-amalan seperti itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat. Makanya dari itu kita manfaatkan bulan Ramadan tahun sekarang dengan amalan-amalan soleh. Kita harus berpikir, jangan hanya berpikir nanti tahun depan pun ada. Ya, emang ada tahun depan Ramadannya, emang ada puasa di bulan Ramadan tahun depan, tetapi belum tentu kita bisa melaksanakan puasa tahun depan, karena tidak ada yang tahu mengenai umur seseorang. Hanya Allah yang tahu apakah kita masih sampai di Ramadan selanjutnya, apakah tidak, apakah hanya tahun sekarang kita terakhir melaksanakan puasa Ramadan. Dan juga kita tidak boleh menyepelekan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa di bulan Ramadan ini. Saya mengajak kepada para penonton YouTube dimanapun berada, ayo
kita perbaiki puasa Ramadan tahun ini dengan memperbanyak, dengan melakukan amalan-amalan soleh. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.